teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Tadah Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Perlu diketahui bahwa salah satu ciri khas dari bahasa Inggris adalah perbedaan struktur kata yang digunakan bergantung pada waktu sebuah kejadian. Jadi kalau di bahasa Indonesia, kata untuk kejadian di masa yang lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang itu sama saja. Tapi dalam bahasa Inggris ada format kalimat atau tenses, dan itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu past atau masa lalu, masa lampau, kemudian present atau masa sekarang, dan future atau masa yang akan datang, masa depan. Yang akan kita bahas kali ini adalah past atau masa lampau. Simple past tense itu sendiri itu digunakan atau used for a completed action that happened at one specific time in past. Atau dengan kata lain, untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada waktu lampau atau yang telah lalu. Dalam rumus simple past tense itu sendiri biasanya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu menggunakan verb dan menggunakan to be. Untuk past simple of verb, rumusnya kalimat positif itu subject plus verb 2. Lalu untuk kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1. Kata did not atau biasa disingkat dengan didn't. Lalu untuk kalimat interrogatif, did plus subject plus verb 1, dan jangan lupa ditambahkan tanda tanya. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dalam kalimat present, Bianca works happily today. Bianca as a subject, works itu verb 1 atau verb base yang ditambah dengan s or es. Lalu dalam kalimat past, Bianca worked hard yesterday. Bianca as a subject and then worked itu verb 2, dan yesterday itu sendiri adalah time signals atau adverb of time untuk past tense. Apa yang membedakan kalimat present dan past ini bisa kita lihat di kata works dengan worked, di mana works present itu menggunakan verb 1 or verb base, lalu worked itu menggunakan verb 2 sesuai dengan rumusnya. Time signals atau adverb of time yang biasa digunakan dalam kalimat past tense adalah yesterday, last, bisa last day, last week, last month, or last year. And then ago, bisa an hour ago, a long time ago, and etc. And then at or on or in plus time in past. Perhatikan kalimat berikut ini. Dalam kalimat afirmatif or positif, Bianca explained her project to the clients 2 days ago. Bianca as a subject, explained verb 2, and then 2 days ago adalah adverb of time. Negative sentence, Bianca did not explain her project to the clients 2 days ago. Bianca as a subject, did not, and then explained. Teman-teman silakan perhatikan kata explain di sini itu kembali ke verb 1 dan bukan ke verb 2 sesuai dengan rumusnya. Lalu kata kerja untuk pastnya kemana? Kata kerja untuk pastnya sudah digantikan dengan kata did di sini.
Dan karena ini kalimat negatif, maka jadi did not. Silahkan perhatikan untuk kalimat positif tadi, explained, jadi explain plus ed, verb 2, explained, and then negatif, explain, verb 1. Penunjukan kata pastnya itu karena kata did. Untuk kalimat interrogatif, kata did kita pindahkan ke depan menjadi did Bianca explain her project to the clients 2 days ago. Kata did, and then Bianca as a subject, dan explain verb 1. Sampai sini semua paham? Kalau belum paham, kita lihat satu contoh lagi. Lisa graduate 5 years ago. Lisa as a subject, and then graduated as a verb 2. Dalam kalimat negatif, Lisa didn't graduate 5 years ago. Lisa didn't graduate 5 years ago. Dalam kalimat interrogatif, did Lisa graduate 5 years ago? Did Lisa graduate 5 years ago? Demikian untuk simple past tense dalam bentuk verb. Past simple of be. Mari kita lihat contoh kalimat berikut ini untuk mengetahui perbedaannya. Dalam kalimat present, she is an old lady. She is an old lady. Lalu dalam kalimat past tense-nya, she was a beautiful lady. She was a beautiful lady. Dalam dua kalimat ini sama-sama memiliki to be. To be is adalah to be untuk present tense. Sedangkan to be was adalah to be untuk kalimat past tense. Pattern atau rumus untuk simple past menggunakan to be untuk kalimat positif atau afirmatif adalah subject plus to be was or were plus noun atau kata benda or adjective atau kata sifat dan adverb kata keterangan. Untuk kalimat negatif, subject plus to be was or were plus not plus noun adjective or adverb. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be was or were plus subject plus noun or adjective or adverb dan ditambah dengan tanda tanya. Lalu bagaimana cara kita tahu apakah to be yang digunakan itu was atau were? Was itu adalah to be untuk singular atau subjek tunggal. Subjek tunggal contohnya I, he, she, it, dan bisa juga name of person atau nama orang yang hanya satu orang. Contohnya Johnny. Jadi Johnny was. And then were adalah to be untuk subjek plural atau jamak lebih dari satu. Contoh, you, they, we, atau name of person or animals yang lebih dari satu. Contoh, Jono and Johnny were. The dog and the cat were. Jadi plural lebih dari satu. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kalimat afirmatif or positive. Mr. Ronald was a teacher 20 years ago. Mr. Ronald was a teacher 20 years ago. Mr. Ronald as a subject and then was itu to be.
Karena subjeknya tunggal, maka to be yang digunakan adalah was. And then a teacher, noun. Selanjutnya, untuk kalimat negatif, Mr. Ronald was not a teacher 20 years ago. Mr. Ronald was not a teacher 20 years ago. Mr. Ronald as a subject, was to be, and then plus not, because this is a negative sentence, atau ini adalah kalimat negatif. And then a teacher adalah noun. Dalam kalimat interrogatif, to be-nya kita pindahkan ke depan. Was Mr. Ronald a teacher 20 years ago? Was Mr. Ronald a teacher 20 years ago? Was as a to be, Mr. Ronald as a subject, and then a teacher as a noun. Contoh lainnya, kalimat positif, they were in French. They were in French. They adalah subjek plural. Itulah kenapa memakai to be were. And then in French adalah adverb of place atau keterangan tempat. For negative sentence, they were not in French. They were not in French. Kalimat interrogatif, were they in French? Were they in French? Okay, this is the end of our explanations about simple past tense. Bagi teman-teman yang masih bingung atau kurang jelas, saya buatkan rangkumannya di sini. Jadi simple past tense itu sendiri secara rumus atau patternnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan verb dan berdasarkan to be. Yang berdasarkan verb, untuk kalimat positifnya adalah subject plus verb 2. Sedangkan to be, subject plus to be was or were plus noun or adjective or adverb. Lalu untuk kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1. Lalu untuk to be, subject plus was or were plus not plus noun or adjective or adverb. Lalu untuk kalimat interrogatif, dalam bentuk verbnya did plus subject plus verb 1, and then dalam bentuk to be, was or were plus subject plus noun or adjective or adverb. Jangan lupa untuk diberi tanda tanya dalam setiap kalimat interrogatif. Lalu usage atau penggunaannya adalah to express complete action in past, atau untuk menyatakan kejadian di waktu lampau. And then to express habits in past, untuk menyatakan kebiasaan di waktu lampau. Time signals atau adverb of time yang sering digunakan adalah yesterday, last day, last week, last month, last year, last Saturday, and etc. And then ago. Oke, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Thank you dan sampai jumpa.